Ini adalah tampilan awal ketika Anda membuka Google di laptop atau PC Anda, gitu ya. Nah, ketika Anda mengetikkan bundir, bunuh diri, gitu ya. Bundir di sini, bundir, ya kan. Di sini kan topik yang disarankan oleh Google itu bundir di Bandung, bundir di Ciamis, bundir gitu-gitu gitu, ya kan. Nah, kalau Anda tambahkan bundir karena, nah, yang paling utama, paling muncul adalah bundir karena pinjol. Ya, kenapa seperti itu? Karena Google itu atau keyword ini ya, keyword bundir karena pinjol itu sudah banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Ya, sudah, waduh, bisa dibilang mainstream gitu ya, hal yang biasa. Coba bayangkan, gila nggak seperti itu? Bundir karena pinjol bahkan sudah hal yang biasa. Wah, nggak sehat, sakit otaknya, gitu ya. Ya, coba kita lihat lagi bundir ya, karena yang paling pertama itu bundir karena pinjol. Yang kedua bundir karena, yang ketiga bundir karena judi, ya karena cinta, utang, skripsi, putus cinta, depresi, kripto, mahasiswa bundir karena skripsi. Gitu ya. Jadi di zaman 2025 ini bukan lagi karena cinta. Bundir itu dulu ya, kita waktu masih kecil, anak 90-an gitu kan, ada yang bundir karena cinta gitu kan, banyak ya. Wah, tapi di zaman sekarang itu bukan karena cinta lagi. Nggak tahu cintanya kemana, digantikan oleh pinjol. Ya, DC-DC harus lihat ini. Nasabah-nasabah ini nekat gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi di sini ada lagi suggest keywordnya yang disugestikan atau yang diberikan oleh Google adalah mahasiswa bundir karena pinjol, satu keluarga bundir karena pinjol, hancur karena pinjol, di penjara karena pinjol. Bahkan di penjara karena pinjol itu paling bawah, ya, paling bawah, ya kan? Kenapa di penjara karena pinjol paling bawah? Karena nggak bisa di penjara karena pinjol itu, ya. Tapi orang itu bisa bundir karena pinjol. Jadi sekarang kita rapatkan barisan kita, ya, ibaratnya secara online saling pegang tangan membuat lingkaran, ya kan. Jangan pernah lagi ada yang namanya bundir karena pinjol. Ya, stop bundir karena pinjol. Tidak worth it. Saya Raja Galbay sudah galbay dari dulu sampai sekarang masih galbay, ya, dan aman sejahtera. Oke, begitu juga dengan Anda. Kalau saya aman, kalau 71.000 orang di grup Facebook Raja Galbay ini bisa galbay, maka Anda pun akan bisa galbay dan aman. Ya, nah sekarang begini ya, ada penagihan dari head collection aku laku. Saya dapat dari grup Facebook Raja Galbay lagi. DC-nya bilang, selamat siang dengan beta head kolektor aku laku John Lius SH MH. Langsung saja, kemarin Anda sudah dihubungi oleh admin karena mandat dari perusahaan. Hari ini atau besok, beta dan rekan tim akan melakukan silaturahmi ke lokasi Anda desa timur dengan membawa data identitas Anda yang kami dapat dari admin. Kalau bisa, saya minta kerjasama saudara untuk membayarkan cicil lewat aplikasi saja, agar Anda tidak merasa terganggu dan kami juga tidak perlu rugi bensin serta tenaga. Kalau sampai di lokasi, silahkan siapkan uang pas dan dana pelunasan. Hormat saya, John Kolektor. Lalu Anda bilang gini aja, ya saya mau rugiin Anda. Ya, saya mau dikunjungin, saya mau ngerugiin bensin Anda. Segera ke sini. Saya mau tahu John Lius SHMA ini seperti apa tampangnya. Sini, datang ke sini. Itu ya kalau saya. Itu kalau saya. Kalau yang lain nggak usah ditanggapi. Sudah. Lalu yang nggak habis pikir di sini, ya, orang ini sudah magister ilmu hukum. Ini kan SH. SH itu kan sarjana S1. S1 gitu ya, S1 sarjana. MH itu kan magister S2. Anda tahu berapa biayanya menjadi MH magister hukum? Nih sudah saya googling di sini ya. Di sini biayanya adalah 36.500.000. Oke. Lalu di sini ada lagi 13 juta lah per semester, 11 juta per semester ya. Sedangkan S2 itu 2 tahun, 4 semester ya. 13 juta, 13 juta dikali 4 berapa? Sudah nyampe 50 juta lebih. Oke. Ini yang hanya biaya semesterannya saja, belum yang lain-lainnya. Ya, habis hampir 100 juta mau jadi magister hukum. Ya, seperti itu. Ketika Anda sudah menghabiskan ratusan juta untuk S2 hukum, ya, apa iya Anda mau jadi head kolektor aku laku? Gak level sama sekali. Bagaimana bisa? Siapa orangnya yang sudah S2 terus langsung jadi head kolektor aku laku? Ya,
Mana orangnya? Nggak ada yang mau. Minimal ya kalau sudah S2 itu biasanya jadi pengacara ya, junior gitu ya, pengacara muda, pengacara awam ya, baru belajar gitu kan ya. Nggak ada yang langsung mau jadi head kolektor aku laku ya, S1-nya aja nggak mau ya. Sekarang saya tanya Anda yang S1 mau nggak jadi debt collector? Nggak mau. Mau nggak jadi penagih hutang di bank, di leasing? Nggak ada yang mau ya. Oke, kamu S1 ya kan, kamu ditempatkan jadi head debt collector, nagih-nagih orang ya, kamu bertanggung jawab atas semua tagihan di cabang tersebut. Mau nggak? Ya nggak mau. S1 kebanyakan pengennya jadi desain grafis sekarang itu ya, konten kreator, gajinya gede di SCBD dan lain-lain seperti itu. Kalau sampai ada magister hukum jadi head debt collector, maka kualitas dari magisternya itu aduh sangat rendah sekali kalau menurut saya. Itu kayaknya masuk kelas sore atau kelas karyawan, itu nggak pernah masuk tapi langsung dapat gelar MH. Gitu. Ada kan banyak ya universitas-universitas yang tidak terlalu terkenal gitu kan, yang penting duit masuk. Nih, sekarang kita lihat di sini ya. Ini di Jobstreet ya. Maybank Finance, oke. Field Collector area Cirebon. Oke. Di sini kualifikasinya usia maksimal 28 tahun, memiliki sertifikat SPPI menjadi nilai tambah, pendidikan minimal SMK SMA. Debt collector lapangan SMK SMA. Oke, ya. Lalu di sini, ya, Kredivo, oke, di Nganjuk, ya kan. Field kolektornya Kredivo di Nganjuk, oke. Usia 18 sampai 40, waduh, ya kan. Diutamakan memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai collection, memiliki kendaraan roda 2 dan SIM C yang masih berlaku, mengenal daerah Nganjuk dengan baik, kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, minimal pendidikan SMA SMK. Ya, SMA, SMK, yang namanya kolektor itu. Debt kolektornya aja SMA, masa head kolektornya magister hukum? Gimana bisa? Nggak ada. Ya, kalaupun ada, berarti kualitas dari pendidikan magister hukumnya itu kelas sore atau kelas karyawan, yang jarang masuk, nggak ngerti apa-apa, tapi tiba-tiba langsung wisuda. Artinya jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut dengan yang namanya kolektor yang berpangkat ini, gelarnya ini, dan lain-lain. Kenapa kolektor itu membawa SHMH? Karena kita semua tahu bahwa masyarakat itu takut berurusan dengan orang yang tinggi. Ya kan? Kita nggak mau bermasalah dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau memiliki pendidikan yang tinggi atau hartanya yang banyak atau orang kaya. Bikin ruwet. Ya itu. Ya. Sebenarnya penghinaan juga tuh debt collector itu menggunakan trik tersebut. Karena apa? Karena menganggap Anda itu adalah SDM rendah. Ya, SDM rendah ini ditagihnya harus pakai cara-cara penyebutan jabatan, penyebutan gelar tadi, ya, biar dikira resmi, formal, akhirnya ketakutan tuh. Ya itu sebenarnya menghina Anda sebenarnya. Saya tahu nih ya, masyarakat yang pinjam ke pinjol itu miskin-miskin, ya masyarakat menengah ke bawah, ya kan. Kita hajar aja. Saya adalah head, kepalanya, gelarnya SHMH. Padahal kalau dilihat ya seperti ini orangnya, ya. Ya kan? Seperti ini, seperti itu, yang SHMH itu, ya. Nah tadi aku laku ya, head collection itu ya. Nah di sini di Facebook Raja Galbay pun banyak yang gagal bayar aku laku. Ini ya. Di sini ada nggak yang pernah galbay aku laku? Saya udah 45 hari galbay pinjaman pay letter udah sebulan. Saya nggak takut sama DC-nya. Kalau datang ke rumah, DC sampai sekarang belum ada ke rumah saya. Ya, cuma isinya tuh nelponin terus, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi yang jadi masalah sering nelpon kontak darurat saya. Gitu. Nah kalau telepon kontak darurat, lain kali ketika dihubungi oleh DC pinjol, si kontak darurat ini wajib bilang bahwa tidak kenal dengan Anda, tidak kenal dengan yang ngutang, gitu kan. Emang waktu pengajuan saya ditelepon, mana perjanjian sayanya? Gitu harus ditantang lagi, ya. Mana perjanjian saya dijadikan kontak daruratnya? Saya mau lihat sini, mau saya laporkan ini ke OJK. Itu udah, pasti nggak akan nagih-nagih lagi. Gitu, oke. Lalu ada lagi aku laku 7,5 juta ya. Aku laku pay letter galbay 1,8 juta. Lalu aku laku dacil 12 juta, aku laku pay letter 6 juta. Sudah mau setahun galbay. Oke. Banyak ini galbay. Ya, terlambat ya kan 2 juta dacil dan cicil ya. Itu. Jadi banyak yang gagal bayar juga. Jangan merasa sendiri. Penagihan tadi itu hanyalah penagihan pancingan saja.
ya, untuk mengetahui siapa yang takut dan siapa yang tidak takut. Oke. Yang takut akan membalas, akan membaca. Maka penagihan nanti akan semakin menggila. Tapi kalau yang tidak takut pasti mengabaikan. Maka DC tidak akan lagi menagih Anda. Ya. DC pun mengerti bahwa Galbay itu sudah marak, maka dari itu DC ini mencari orang yang belum tahu bahwa Galbay itu sudah marak. Nah, sudah hal biasa. Dicari dengan penagihan pancingan tersebut. Oke ya, jangan pernah menyerah, selalu semangat. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.